kembali di kebaktian malam permintaan doa Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat PTMC Keramat Pulo. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini bahwa Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita walaupun dalam situasi pandemi yang terjadi pada saat ini. Dan kita bersyukur oleh karena kita boleh mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Secara khusus berkat rohani dan juga berkat kesehatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, sebelum kita mengawali ibadah kita pada saat ini, kita terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengawali ibadah kita dengan bernyanyi dari buku lagu Sion edisi lama nomor 10, Kami Datang Padamu. Baik, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak John Tri Sihombing. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jai. Berkenan kiranya Tuhan berkati kami. Layakkan kami orang berdosa ini Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini dapat berkuasa dalam kehidupan kami. Memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, memberkati kami yang akan mendengarkannya. Biarlah pimpinan Tuhan akan menjadi bagian kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan, di dalam menghadapi khususnya musibah yang melanda dunia untuk saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Amin.
Shalom saudara, selamat malam buat kita semua. Semoga sehat-sehat dan berbahagia. Dan terlebih kita puji Tuhan karena malam ini, di malam permintaan doa khusus ini, kita boleh bergabung bersama-sama. Mari kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di surga, kami puji muliakan Tuhan karena kebaikan-Mu yang luar biasa mempertemukan kami pada saat ini. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, Tuhan urapi mereka, berkati mereka. Terlebih dalam ibadah kami saat ini, kami mengundang ke kuasa Tuhan agar kami boleh memahami dan kami juga boleh belajar bagaimana berbuat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Urapi hamba-Mu, layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran malam hari ini yang saya mau bawakan adalah masih bertemakan kerinduan segala zaman. Dan saat ini kita melihat bahwa ada seruan yang penting bagi saudara dan saya yang pernah juga diserukan pada waktu yang lalu. Saudara-saudara yang kasih, di dalam Matius pasal 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seruan di padang gurun untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah merupakan satu berita penting untuk seluruh dunia, bahkan sepanjang zaman. Kenapa saudara? Karena kedatangan itu bukan kedatangan yang biasa. Peristiwa itu bukan peristiwa yang biasa-biasa. Kepada Imam Zakaria yang sudah tua dan istrinya Elizabeth dijanjikan akan datangnya seorang anak laki-laki yang akan berjalan mendahului Tuhan baginya. Pada saat Zakaria melakukan tugas sebagai imam di bait suci, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dan saat itu Zakaria dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi ia disapa dengan jaminan yang menggembirakan hati oleh malaikat itu. Malaikat berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, boleh kita bayangkan bagaimana Zakaria ada di dalam Ka'bah pada waktu itu, lalu tiba-tiba ada malaikat datang dan berkata kepadanya. Dia syok, ketakutan. Karena itu bukan hal yang biasa. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu akan hal ini terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku lanjut umurnya. Seketika lamanya imam yang sudah tua ini mengalihkan pikirannya ke arah kelemahan manusia. Ia lupa bahwa Tuhan yang telah menjanjikan itu yang sanggup melaksanakannya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, malaikat itu berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. 500 tahun sebelumnya, Gabriel sudah memberitahu kepada Nabi Daniel masa nubuatan yang berlangsung hingga kedatangan Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, Zakaria telah menyatakan kebimbangan kepada malaikat itu. Ia terpaksa tidak boleh berbicara lagi hingga perkataan itu digenapi. Jadi mulai saat itu, Zakaria tertutup mulutnya. Tidak keluar suaranya. Oleh karena apa? Munculnya keraguan di dalam dirinya. Dia sebagai imam pada waktu itu melakukan upacara melayangkan doa pengampunan untuk bangsanya. Tetapi ketika Zakaria mencoba hendak melakukan hal ini,
sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Tetapi saudara, setelah anak itu lahir, yang dijanjikan itu lahir, terurailah lidah bapa itu. Dan ia pun dengan lonjakan rasa sukacita dan syukur yang luar biasa kepada Allah. Zakaria berkata dan bernubuat tentang tugas anaknya. Dan engkau, hai anakku, yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau yang berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian tentang keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Inilah kata-kata yang disampaikan oleh Zakaria setelah anaknya lahir. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang terjadi di zaman Yohanes? Pada zaman Yohanes, orang-orang serakah dengan harta, cinta kemewahan, pertunjukan harta yang merajalela. Mereka pesta-pesta, minum-minum. Pada zaman Yohanes, manusia itu penuh dengan kepelisiran cabul, sehingga menimbulkan penyakit badani serta kemerosotan, menumpulkan pengertian rohani mereka, dan mengurangi daya rasa mereka terhadap dosa. Jadi pada zaman itu memang kejahatan yang luar biasa terjadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa tugas Yohanes mendahului kedatangan Yesus? Yang pertama itu, dia harus berdiri sebagai utusan Allah, membawa terang, menekankan kekudusan, menegur mereka untuk berubah dari hidup yang tidak bertarak. Dan bagaimana caranya Yohanes memberikan contoh teladan kepada mereka? Saudara-saudaraku, oleh hidupnya yang bertarak, pakaiannya yang sederhana, Yohanes mengecam segala keterlaluan yang terjadi pada zamannya. Sejak masa kanak-kanak ia dididik dengan baik. Segala kebiasaan pada masa kanak-kanak menentukan apakah seseorang itu akan menang di masa yang akan datang. Itulah sebabnya saudaraku, masa mudalah masa menabur. Ini tantangan bagi saya sebagai orang tua, tantangan bagi saudara yang masih memiliki anak-anak yang masih dalam pertumbuhan dan pendidikan. Oleh karena apa? Masa muda itu adalah masa penting yang bisa kita tuai di masa tua. Saudara-saudaraku yang kasih, dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama, Yohanes mengibaratkan orang-orang yang akan mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Yesus yang kedua. Jadi seperti mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama itu juga adalah merupakan peringatan bagi kita bagaimana mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua. Allah tidak menyuruh Yohanes belajar kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Tetapi supaya dia tidak terkontaminasi dengan kejahatan dunia ini, Allah memanggil Yohanes pergi ke padang belantara. Di padang belantara ia belajar dari alam dan belajar dari Allah. Dalam keadaan yang tidak terganggu oleh keramaian dunia, Yohanes dapat mempelajari dari alam kejadian, dari wahyu dan dari Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kesunyian oleh renungan dan doa, Yohanes berusaha memperkuat jiwanya untuk menghadapi dunia yang sedang berkecamuk di hadapannya. Sungguh dia jauh di padang belantara. Tetapi ternyata di padang belantara dia juga tidak bebas dari penggodaan. Sedapat-dapatnya ia menutup setiap jalan yang dapat dimasuki oleh setan. Namun saudara-saudara, setan juga tetap menyerang dia.
Jadi memang usaha kita yang ekstra dibutuhkan sama seperti Yohanes. Sekalipun dia sudah menyingkirkan diri ke padang belantara, di situ juga setan datang untuk menggoda. Sama seperti Yesus dicobai di padang gurun. Walaupun Yesus di sana sendirian, tetapi di sana juga datang setan untuk mencobai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemandangan alam yang suram di padang belantara ini melukiskan bagaimana keadaan orang Israel yang sudah merosot dan jatuh. Kebun anggur Tuhan yang subur itu sudah menjadi padang gurun yang sunyi. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat-saat dia di dalam pergumulan, dia masih bisa melihat lengkungan terang yang indah di langit. Awan-awan yang berkumpul gelap dengan badai dilengkungi dengan pelangi perjanjian. Demikianlah di atas kehinaan Israel bersinar kemuliaan kerajaan Mesias yang telah dijanjikan. Awan murka itu dikelingkungi pelangi perjanjian kemurahan Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi manusia ini. Sekalipun manusia itu sudah penuh dengan kebobrokan, kejahatan, tetapi Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya kepada mereka. Saudara-saudara, mari kita menyadari hal ini. Seorang diri pada waktu malam yang sunyi, Yohanes membaca janji-janji Allah kepada Abraham tentang benih yang tidak terhitung seperti bintang-bintang banyaknya. Dalam kegemilangan siang hari, dia melihat kemegahan kenyataan Allah, manakala kemuliaan Tuhan nyata dan seluruh umat manusia melihatnya bersama-sama. Yesaya 40 ayat yang kelima. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar kepada Yohanes. Pelajaran apa yang kita pelajari dari Yohanes? Yohanes sedang memandang kepada raja kemuliaan itu, di mana orang lain melupakannya. Ia bisa menembus melihat kesucian, sehingga dia merasa bahwa dia seorang yang tidak layak. Orang yang sudah dikuasai oleh roh Tuhan, orang yang sudah dikuasai oleh firman Tuhan, akan melihat dirinya tidak layak, melihat dirinya tidak mampu. Hati-hati saudara, kalau saudara masih merasa bahwa saudara orang hebat, saudara merasa bahwa saudara orang-orang yang tidak membutuhkan nasihat dan lain sebagainya dari firman ini, hati-hati. Yohanes semakin melihat kepada kebenaran, semakin dia merasa dia tidak berarti. Saudara-saudaraku, ia dapat berdiri tegak dan berani di hadapan raja-raja dunia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa raja yang perlu ditakuti satu-satunya adalah yang akan datang itu adalah Yesus Kristus. Yohanes membangunkan dari tidur bangsa Israel yang sudah tertipu. Mereka merasa puas akan diri sendiri dengan cara hidup yang biasa-biasa. Sebelum benih Injil dapat ditanamkan, tanah hati itu harus dihancurkan lebih dahulu. Sebelum mereka menerima kesembuhan dari Yesus, mereka perlu disadarkan tentang dosa-dosa mereka. Itulah pekerjaan Yohanes, saudara. Dan ini tidak mudah, saudara. Saya rasakan sebagai gembala, sebagai pendeta, tidak mudah. Membawakan kebenaran firman ini tidaklah mudah. Dan lebih sulit, saudara, adalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, kepada orang-orang yang mempunyai intelektual. Mengapa? Lebih sulit
kita mengajar orang yang sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada orang yang tidur pulas, saudara. Ini pelajaran penting buat kita. Lebih baik mengajar orang yang bodoh sama sekali, tidak tahu apa-apa, daripada orang yang sudah tahu tetapi ya pura-pura pintar. Dan inilah yang dihadapi oleh Yohanes. Dia tidak memberikan kabar baik untuk membuai orang-orang yang belum disucikan ke dalam keamanan maut. Ia meletakkan beban berat di atas angan-angan hati orang yang bersalah, serta menusuk jiwa dengan anak panah keyakinan. Jadi saudara, kalau kita bicara kebenaran, memang kadang-kadang menyakitkan saudara. Kalau saudara tidak siap ditegur, saudara tidak siap diingatkan oleh Tuhan, berarti saudara berada dalam perangkap yang sama di zaman Israel. Malaikat-malaikat yang melayani menghadapkan kepadanya hukum Allah yang mengerikan untuk memperdalam rasa keperluan serta mendorong orang itu berseru, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Jadi betapa penting pekabaran itu, saudaraku, memang harus disampaikan dengan tegas. Saudara, kita seringkali mengaku sebagai umat Tuhan, tapi kita adalah manusia yang mementingkan diri. Lupa memperhatikan orang lain. Lupa peduli dengan orang lain. Lupa peduli dengan pekerjaan Tuhan. Suara yang nyaring terdengar dari padang belantara mengagetkan dan keras, namun penuh harapan. Apa dikatakan? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dengan roh dan kuasa Elia ditegurnya kebejatan bangsa itu. Ditemplaknya dosa-dosa yang telah merajalela. Perkataan yang tegas dan tajam dan meyakinkan, sehingga seluruh bangsa itu tergerak hatinya. Berduyun-duyun orang pergi ke padang belantara. Yohanes di padang belantara memaklumkan kedatangan seorang Mesias dan mengajak bangsa itu untuk bertobat. Inilah juga yang harus dilakukan di zaman akhir ini, saudara. Harus dengan tegas kebenaran itu disampaikan. Tidak boleh abu-abu. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, telinga kita harus peka kepada nasihat. Pikiran kita harus terbuka kepada pengajaran yang benar. Dan hati kita harus siap untuk ditaklukkan, kaki kita untuk berjalan mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan penyusup. Banyak dari antara ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi datang mengakui dosa mereka dan minta dibaptiskan oleh Yohanes. Tetapi saya mau katakan dalam tulisan ini, tetapi Yohanes diberitahu oleh Roh Suci bahwa banyak orang-orang ini tidak menaruh keyakinan akan dosa. Mereka menerima baptisan dari tangan guru muda yang termasuk ini, tetapi hanya untuk memperkuat pengaruh mereka kepada masyarakat. Hati-hati, di dalam gereja ada politik, di dalam pekerjaan Tuhan ada politik. Saudaraku, Tuhan tahu isi hatimu. Penyerahan yang sungguh-sungguh Tuhan tahu. Penyerahan yang hanya berbau politik Tuhan tahu. Saudara-saudara, Yohanes menghadapi orang-orang yang berbau politik, yang hanya menginginkan kebenaran diri sendiri, yang hanya mempertahankan akan keinginannya sendiri. Dalam Matius pasal 3:7, demikianlah kata yang tajam itu. Hai kamu keturunan ular bedudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi dari buah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
mulut berbicara, tindakan akan berbuat. Sekarang ini hari Tuhan sudah dekat. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Persiapkan jalan bagi kedatangannya. Sama seperti apa yang terjadi ya, yang diperintahkan kepada Yohanes. Orang Yahudi mengira karena mereka keturunan Abraham, mereka berhak atas janji itu. Tetapi mereka mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah. Saudaraku yang kasih, sebelum memberikan janji itu, Allah telah berfirman, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menulisnya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Yeremia pasal 31 ayat 34, 33 dan 34. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harusnya firman itu ditaruh di hati. Menjadi darah daging. Dan itu tidak bisa ditahan kalau sudah menjadi darah daging. Itu akan kelihatan dari sikap kita, dari perbuatan kita. Jangan seperti orang Farisi, saudara. Tahu kebenaran, tapi mereka munafik, fanatik, tidak berbuat, tapi menuntut orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Yahudi telah memisahkan diri mereka dari Tuhan. Pikiran mereka digelapkan oleh pelanggaran. Mereka memuji diri dengan mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Hati-hati saudara-saudara. Lihat dirimu. Saya harus lihat diri saya. Kita tidak perlu melihat diri orang lain. Agar kita tidak terperangkap di dalam dosa yang sama seperti di zaman Israel, di zaman orang-orang Farisi. Pada waktu menanti kedatangan yang pertama itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran bagi kita sekarang ialah 1 Korintus 10 ayat 11 katakan, hal ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini, di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini dituliskan kepada kita. Jangan kita mengulangi dosa, kesalahan, kehidupan orang Israel masa lalu. Betapa sering kita salah menafsirkan berkat-berkat Allah. Memuji diri kita sendiri, bahwa kita beroleh kasih sayang karena sesuatu kebaikan yang ada dalam diri kita. Jangan saudara. Saudara mungkin sekarang ini punya jabatan, saudara punya uang saat ini, saudara dikenal orang, mungkin tersohor sekarang ini. Saudaraku, itu semua bukan karena kehebatan kita, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Allah tidak dapat melakukan bagi kita apabila karunia-Nya digunakan untuk memperbesar kepuasan diri dan mengeraskan hati kita dalam keadaan kurang percaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang sudah menerima terang kebenaran tetapi tidak menghidupkannya, mereka bahkan lebih jahat lagi dari orang kafir. Saudara, tolong diingat ini. Makanya saya tetap ingat apa yang ditulis dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ini berguna untuk semua orang yang berseru kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekalipun kita bernubuat dalam nama Tuhan, melakukan mujizat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan. Ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Malam hari ini. Di dalam Lukas 3:9. Nabi itu berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nilai satu pohon ditentukan bukan oleh namanya, tetapi oleh buahnya.
Kalau buah itu tidak berguna, maka namanya tidak dapat menyelamatkan pohon itu dari kebinasaan. Jadi saudara, Yohanes menegaskan kepada kita pada saat ini bahwa pengakuan tidak berguna kalau kehidupan dan tabiat tidak sesuai dengan hukum Allah. Dan jelas mereka bukanlah umat Tuhan. Semua orang yang menjadi rakyat kerajaan Kristus harus membuktikan adanya iman dan pertobatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita menunjukkan bahwa kita ini pengikut Yesus, penunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Suara yang berseru di padang belantara di zaman yang lalu, pada waktu Yesus di dunia ini, sebelum kedatangannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, panggilan itu, seruan itu diulang kembali untuk kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, ayat yang terakhir pada malam ini yang menjadi renungan baik kita. Matius 3 ayat 11. Aku membaptiskan kamu dengan air, kata Yohanes. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang datang nanti bukan lagi secara manusia seperti yang lalu dalam kehinaan, tetapi yang datang nanti adalah dalam kemuliaan Raja kekal. Dan kedatangan yang kedua kali adalah kebinasaan bagi orang yang jahat, tapi hidup kekal bagi yang setia. Semoga kita pada malam ini dikuatkan dengan firman Tuhan ini, agar kita siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan pura-pura, bukan hal-hal yang biasa, bukan sepele. Ini adalah hal yang luar biasa. Mari kita bertobat, berubah dari segala kebiasaan kita yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena malam ini adalah malam permintaan doa khusus, mungkin saudara mempunyai permohonan-permohonan dan mungkin ucapan syukur. Nanti saya di dalam doa akan memberikan kesempatan bagi kita. Mari kita berdoa, bertelut bagi yang bisa dan bagi yang tidak bisa, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami adalah anak-anak-Mu, kami manusia debu yang Kau telah karuniakan nafas kehidupan. Kami menyadari bahwa kami ada karena Engkau. Kami hidup, kami boleh beribadah malam ini oleh karena Engkau. Itu sebabnya pada saat ini kami semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada menyampaikan pujian kami, senengkan telinga-Mu ya Bapa. Bapa, kami ini berada di dunia yang penuh dengan pencobaan, banyak kejahatan dan dosa. Kami tidak luput dari kelalaian dan pelanggaran. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu pribadi lepas pribadi, menyampaikan permohonan maaf kami, memohon pengampunan dari Tuhan dan mengakui kesalahan kami. Kiranya Tuhan mendengarkannya. Bapa yang baik, Engkau sungguh peduli dengan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang jatuh dalam
lumpur dosa, dan siap menolong setiap saat bagi mereka yang mau meminta kepadamu. Saat ini kami datang berseru kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati lumbung-lumbung mereka. Berkati iman mereka tetap teguh sampai Tuhan datang. Kami berdoa untuk orang-orang muda kami, berkati mereka di dalam pergaulan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Bagi mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berkati mereka untuk mendapatkannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan, berkati mereka dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Berikan hikmat akal budi, jadikan mereka anak yang pintar dan rendah hati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam semua pelayanan, Tuhan berkati. Terlebih Bapa dalam penarikan jiwa. Kami terganggu oleh karena masa pandemi ini, oleh karena jarak dan juga segala fasilitas. Tuhan, kiranya biarlah tetap firman-Mu berkumandang melalui kehidupan kami, agar kami masing-masing bertanggung jawab untuk membawa pekabaran ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang barusan saja kami dengarkan. Tuhan berkati, boleh itu bertata di hati dan pikiran kami semuanya, agar kami boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang dalam duka Tuhan kiranya Engkau hiburkan. Mereka yang sedang di dalam pergumulan Tuhan campur tangan, karena Engkau adalah sahabat kami yang sangat mengerti kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang sedang bergumul atas semua kejadian yang sedang melanda negara kami. Tuhan berikan hikmat akal budi, dan bagi masyarakat Indonesia ini, biarlah kami diberikan hati yang lembut untuk mau bersatu memajukan negara ini. Kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa untuk semua program-program sekolah yang ada di lembaga Tuhan di gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati anak-anak didik kami, orang tua, demikian juga para guru dan staf ya Bapa. Saat ini bila mana anak-anak Tuhan merindukan sesuatu kepadamu dan menyampaikan sesuatu, sendengkan telingamu. Bapa di sorga, sanya kami patut bersyukur karena Tuhan yang menambahkan hari-hari kami. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berdoa, berbakti, memuliakan Tuhan, mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan rumah tangga bagi kami, memberikan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Bagi mereka yang belum punya, Tuhan kiranya berikan ya Bapa, sempurnakan rumah tangga mereka. Dan saat ini bila mana anak-anak Tuhan menyampaikan ucapan syukur mereka, kiranya Tuhan sendengkan telinga-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan menyambut firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Pendeta Emerson Jai. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 180, Ku Harap Padamu.
Mari kita sama-sama berdoa. Allah Maha Besar yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, yang selalu memelihara dan memberkati kami, walaupun di masa pandemi yang terjadi pada saat ini, kami merasakan begitu besar kasih Tuhan, yang selalu melindungi dan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, sehingga pada saat ini Tuhan, kembali kami boleh menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Emerson Jai. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman yang baru saja disampaikan, sehingga itu boleh menguatkan iman percaya kami supaya lebih teguh di hadapan Tuhan, di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Berkati khususnya hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Emerson Jai, yang sudah membagikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan boleh berlimpah Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini. Dan berkati juga semua umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka satu persatu. Memberkati dalam kesehatan, memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Dan berkati mereka di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Sehingga kami tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Sehingga kami tetap boleh menikmati berkat-berkat Tuhan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, ibadah kita pada kesempatan ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali di kebaktian Rabu malam yang akan datang. Dan jangan lupa bagi saudara yang kasih dalam Tuhan yang akan memberikan persembahan, boleh langsung ditransfer ke rekening gereja, ke bendahara. Dan satu lagi, bahwa Sabat depan kita akan mengembalikan persepuluhan. Untuk itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa untuk mengembalikan persepuluhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.